Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk meminta waktunya untuk mengidentifikasi atau memetakan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita sebagai wujud aksi nyata pada modul 3.2 dalam program Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Bersama saya sendiri, Siti Ummu Kulsum, dengan fasilitator Ibu Desi Susanti, dengan pengajar praktek Ibu Riza Agusti. Ini untuk saya. Kemudian ini kesempatan forum pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Yang kedua, seluruh audien memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang keempat, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin berpendapat dan menunggu dipersilahkan. Kemudian yang kelima, jika ada satu audien yang berbicara, maka yang lain mendengarkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti kegiatan forum dengan perasaan gembira. Apakah ada yang mau ditambahkan atau dikurangi, Bapak Ibu? Aman? Cukup. Baik. Tujuan pembelajarannya kita akan mengidentifikasi secara kolaborasi bersama warga sekolah. Ini diwakili oleh panjenengan semua. Nah, ini adalah video Bernat. Sebelum acara ini dimulai, saya mau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan atau yang mewakili. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Mas Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini dalam rangka diskusi pemetaan aset sekolah yang sangat kami hormati, anak-anak yang mewakili yang bisa hadir siang ini saya banggakan. Alhamdulillah, mari pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dapat berkumpul di ruang perpustakaan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan Guru Penggerak, yaitu diskusi tentang pemetaan aset sekolah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya robbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kami mewakili Kepala UPT SMP Negeri 20 Gresik yang hari ini ada acara di SMA NU 1 Gresik. Mewakili kepala sekolah, pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ibu guru semuanya, anak-anak yang bisa hadir siang hari ini. Mudah-mudahan acara diskusi pemetaan aset sekolah ini nanti kedepannya mampu menjadikan SMP UPT SMP Negeri 20 Gresik ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti juga sekolah ini menjadi rujukan sekolah lain, terutama di kaitannya di sekolah penggerak. Mudah-mudahan ke depan UPT SMP Negeri 20 Gresik ini lebih maju, lebih jaya, dan menjadi kebanggaan di Kabupaten Gresik ini. Mungkin itu mewakili kepala sekolah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasuhin atas sambutannya, mewakili Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan membahas 7 aset atau modal sekolah. Yang pertama ada modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia ini menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jadi pemetaan manusia ini apa yang menjadi aset di sekolah kita dari segi manusia itu. Jadi kita inventariskan dari segi pengetahuannya, kecerdasan, keterampilan setiap warganya dalam komunitas. Contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang. Mungkin di sekolah kita kan sudah ada MGMPS nih Bapak Ibu ya. Jadi setiap MGMPS itu juga salah satu bentuk komunitas yang contohnya memiliki kecakapan pemimpin. Di setiap MGMPS kan pasti ada ketua. Oke. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Contohnya kecakapan dalam mengelola usaha pemasaran yang negosiasi. Nah, ini adalah modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita. Kira-kira ada tambahan nggak Bapak Ibu? Dari segi pengertiannya tadi kan modal aset manusia itu diinventariskan dari pengetahuan, kecerdasannya. Ini yang saya ketahui. Barangkali Bapak Ibu ada tambahan atau masukan terkait dengan modal manusia. Jumlah guru PNS-nya 40. Iya. Yang bisa dikembangkan Iya. maksudnya dari mana? Masih Putri. Putri kan sudah setting. Oh, Ya. berarti satunya pendidikan. Iya. Setting, yang punya setting 40 nanti. Ini data terakhir dari Pak Rian. Iya, masih dapodik. Sana sudah keluar atau saya lihat? Barusan. Sepertinya belum masuk sini. Iya. Apa ditambah? Sudah keluar tadi Bu? Berarti yang punya 42 ya? Oke. Terus berarti yang belum bersertik ini kan 7 ya. Oke. Tuh. Terus ini satu kepala sekolah, modal manusia yang kita punya. Yang kedua pengawas, kemudian guru, 40 PNS, 2 P3K. Terus bayi kan masih belum pulang ya SK-nya ya. Kemudian hondanya ada 7, lulusan S2-nya 29. Ini saya ambil dari guru maupun tekniknya. Baik ini sudah masuk guru ya. Jadi 29. Kemudian lulusan S1-nya 13, yang punya sertif 42, yang belum 7. Kemudian GGB-nya 2. Masih ini. Ini yang aset yang saya masukkan ini. Serta tadi. Tugas-tugasnya Oh, oke. Bisa Pak? Modal manusia. Oke. mendukung, Iya. mendukung Berarti masih masuk ini. terus tugas apa? Keamanan dan penjagaan. Berarti lagi Jadi satu ya. ya, ini Tidak kebersihan sendiri. nanti ini tidak masuk kamar. sini Pak. Tenaga pendidik masuk strateginya. Artinya direkap tadi kan. Direkap ini. Tidak masuk kan? Tidak masuk. Tidak masuk, kan? Berarti tekniknya totalnya ada Tambah 6. Dan kebersihan yang 4, satpamnya 1, penjagaan alam 1. Ya, tambah. Kalimat itu gara-gara apa? Gara-gara. Lukur juga tuh pendidikan dan tugas dan keamanan 6 tambah 8. Oke. ini kan yang teknik yang linear kan 2 Mbak
Mbak Rinda sama Bu Tia. Bu Tia kan teknologi pendidikan ya. Memang di TU teknologi ini ya dua-duanya. Ini juga salah satu aset yang kita punya. Kalau Mas Riam itu apa? Manajemen Pak? Manajemen itu linear berarti. Kalau TU itu harusnya apa Pak? Teknologi pendidikan ya. Oke, berarti yang linear dua, Mbak Rinda sama Mbak Tia, oke, betul berarti. Kemudian jumlah murid laki-lakinya 470, yang perempuan 341. Ini aset dari segi manusia yang kita miliki, sebenarnya banyak asetnya. Ini belum sebenarnya mau saya presentasi dari segi usia yang produktif sama ini, jadi bisa ini itu nanti bisa jadi tambahan. Kemudian strateginya untuk kepala sekolah berpendidikan S2 memiliki visi misi yang menggambarkan tujuan sekolah, memiliki kemampuan sebagaimana layaknya filosofi pendidikan Dewantara, yaitu menuntun dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kepala sekolah yang memiliki kemampuan sebagai manajer. Kemudian strategi pemanfaatannya untuk pengawas berpendidikan S2. Saya kira Pak Yudo juga sudah termasuk pengawas yang profesional. Kemudian memberikan pembinaan kepada kita secara berkala. Kemudian untuk guru, yang pertama berpendidikan S1 maupun S2 yang linear. Kemudian memiliki kemampuan tambahan selain menulis juga beberapa wali kelas kan tidak hanya mengajar tapi juga sebagai konselor membantu tugas BK. Kemudian menginspirasi murid. Kemudian ada juga yang mampu dalam keterampilan kayak Bu Indana, Bu Erni, Bu Diana, Pak Teguh, Pak Faisal, Ya, kemarin dodolan keterampilan. Oh, masuk itu Pak wira usaha berarti ya Pak Oke, bisa tambahkan. Belum kreatif untuk materi. Nah, ini juga salah satu aset. Kemudian guru profesionalnya 2 CGP yang mungkin nanti bisa berinovasi dan memberikan penjelasan kepada rekan sejawat terkait berbagai praktik baik, dan beberapa guru di sini hampir semuanya sudah bersertifikat. Itu juga salah satu aset. Kemudian guru mampu berkolaborasi dan memotivasi rekan sejawat terkait perubahan di sekolah. Kemudian ini kan berkolaborasi dan memotivasi rekan sejawat. Biasanya kan Bapak Ibu guru teman FGMPS itu biasanya saling memberi info tentang perangkat pembelajaran. Apalagi kemarin kita baru masuk IKM Mandiri, kita baru meraba-raba bagaimana membuat modul ajar. Nah, itu biasanya per MGMPS itu berkolaborasi. Kemudian memiliki kemampuan sebagaimana layaknya filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menuntun dan memerdekakan murid. Yang terakhir, guru mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi dirinya. Jadi Bapak Ibu guru juga banyak mengikuti pelatihan baik yang diadakan oleh dinas maupun yang mandiri. Itu juga satu aset nih. Kemarin kita juga ikut yang diadakan oleh dinas itu yang di SMP 1. Nah, itu kan saya juga baru mendapatkan ilmu baru juga terkait diferensiasi yang juga dapat diimbaskan kepada teman-teman. Kemudian dari segi tenaga kependidikan, nah yang pertama ini tenaga pendidik membantu administrasi sekolah dan mempercepat data murid dan guru. Kemudian memberdayakan potensi teknik dalam bidang teknologi secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Jadi kita punya 2 teknik yang potensi teknologinya mumpuni. Yang pertama pustakawan sekolah. Mbak Rinda ini ada beberapa program dari perpustakaan, salah satunya Notes dan membentuk tim Nadim. Kemudian tenaga teknisi Pak Zuwan yang sering membantu program kurikulum dalam bidang program-program sekolah ujian dan sebagainya. Itu juga aset.
Kemudian tenaga kependidikan yang menjaga kebersihan dan perawatan fasilitas sekolah. Selanjutnya peserta didik. Peserta didik di bidang akademik maupun akademik yang berprestasi, memiliki latar belakang yang heterogen, kemudian berpikir kreatif inovatif, memiliki jiwa kewirausahaan, mampu berkolaborasi dan mengembangkan potensinya berdasarkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstra. Kemudian komite latar belakang juga yang heterogen. Kebanyakan wali murid kita itu apa Pak? Pekerja pabrik ya? Pabrik ya? Pekerja pabrik. Kemudian mendukung segala program sekolah dan menjalin hubungan baik untuk pendidikan dengan terlibat aktif baik moral maupun material. Nah, yang kedua adalah modal sosial. Nah, modal sosial yang kita miliki yaitu modal sosial itu adalah norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Jadi berdasarkan unsur kepercayaan atau jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas. Jadi pemetaan sosial itu dimaknai dengan bagaimana manusia atau kelompok atau organisasi dalam komunitas itu hidup berdampingan. Contohnya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya dan merasa memiliki masa depan yang sama, baik itu lembaga maupun institusi. Nah, contohnya yang kita punya yaitu ini, Dinas Pendidikan, MGMPS, MGMP Kabupaten, PGRI, kemudian paguyuban, alumni ya Pak Agung ya, kemudian Puskesmas Kebomas, Polsek Kebomas, perusahaan karena CSR kita itu Petro dan Semen ya. Kemudian sama BNN, Semelting ya, BNN. Nah, strategi pemanfaatnya untuk Dinas Pendidikan, kepala sekolah aktif melalui RKKS sehingga lebih cepat memperoleh informasi, kemudian mengikuti kegiatan pengembangan diri guru yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, kemudian siswa juga mengikuti kegiatan lomba, baik beasiswa maupun lomba-lomba yang diadakan oleh dinas. Ini aset sosial yang kita miliki dari Dinas Pendidikan. Yang kedua dari MGMP sekolah maupun kabupaten dan PGRI yaitu mengembangkan kompetensi guru, mempererat silaturahmi antar guru, kemudian berdiskusi dengan MGMPS untuk membahas program tahunan, membuat modul ajar ataupun RPP, kemudian menentukan KKM bagi yang ke-13, kemudian menyepakati produk dan membuat program. Nah, di sini guru juga aktif mengikuti kegiatan MGMP Kabupaten untuk menambah koneksi. Jadi MGMP Kabupaten itu juga sangat berpengaruh terhadap informasi maupun perubahan maupun perkembangan pendidikan ya. Kemudian berkolaborasi dalam membuat perangkat pembelajaran. Jadi kemarin Bapak Ibu Guru juga dari asis sosial MGMPS itu sama-sama berkolaborasi untuk membreakdown ATP. Misalnya menyamakan ATP setiap mapel itu kemarin, jadi dari ATP di breakdown menjadi ATP. Kemudian dari komite mendukung segala kegiatan yang ada di sekolah, kemudian berkolaborasi kita antara komite dan sekolah, kemudian memberikan kritik maupun saran positif untuk kemajuan sekolah. Sedangkan alumni bekerja sama dan mendukung dalam kegiatan program sekolah, kemudian menjadi donatur gitu. Itu juga alumni. Apa ada yang mau ditambahkan Bapak? Alumni ini selain bekerja sama dan mendukung, kemudian menjadi donatur. Nggak pernah ya alumni jadi narasumber itu sudah pernah apa belum? Belum pernah ya Pak ya. Kemudian ini BNN, penyuluhan pelayanan program. Kemudian perusahaan BUMN kemarin kita juga dibantu dari segi beasiswa dan juga satgas dengan pembelian semen. Kemudian Petro juga memberikan bantuan beasiswa, kemudian tanaman, pupuk maupun tong sampah. Nih, Pak Teguh. Ya, berarti nanti yang masuk boleh swasta. Berarti swasta.
Ditambahkan ada swasta, Swasta yang swasta ya. dan usaha perorangan seperti Pak Yanto itu kan. Oh iya, swasta juga. Itu kan lingkungan sekolah itu yang mendukung sekolah. Iya betul. Iya betul. Nah, ayo asik. Ya, swasta smelting. PMA smelting. Terus yang baru sekolah berapa yang dia kegiatan. Usaha perorangan. Usaha perorangan. Pak Yanto usaha perorangan. Yang sebenarnya itu membantu apa? Dana itu kan sekolah itu. Uang. Sarana ibadah. Ya, Pak Yanto tiap tahun kan ngasih sapi untuk kurban. Terus kemarin terus dulu ngasih apa? Atapnya musola itu nilainya 40 juta. Terus kemarin ngasih untuk musola juga 10 datang. Mau usaha perorangan. Itu nggak boleh bilang ya. Rasanya nggak boleh. Tapi istilah wirausaha. Dari sana. Wirausaha. Usahanya tuh kecil. Iya, kasih Pak. Lihat. Jenenge apa? Lagi bersama. Program sekolah. Ini ya. Mendampingi siswanya ini ya. Benar betul bisa bego. Tambahkan di bawahnya ini. Kemudian Petro kemarin juga sudah beasiswa tanaman, pupuk sampah, kemudian puskesmas di Rohmani, penyuluhan kesehatan, membuat kader UKS, Kasnas. Komite jare bukan kemarin itu tawa daerah itu. Iya. Biasanya screening kan tiap tahun. Screening sesuai. Screening kesehatan tiap tahun. Nggak setuju ya? Lomba UKS nggak masuk ya? Program sekolah, program puskesmas. Saya sih kan Puskesmas. dinas kesehatan. Ya, yang UKS dulu Bu Cucu pernah. Ya dinas kesehatan. Oh, kesehatan. Dinas itu pernah ngasih apa itu beasiswa. Nah terus kemarin bantu musola juga. Dharma wanita. Ya kita kan punya dharma wanita. Bazar, Bahasa santunan. Oh, sudah dibanding. di kemarin yang ke Myanmar itu apa itu? Sudah dibanding. Dibanding ya. Itu banting loh ya. PT Wilmar. Yang pernah ya PT Wilmar. Kakek, yes. Kakek. Iya, itu modal. Di modal kita itu banyak. Modal sosial maksudnya. Dulu bahkan juga ada itu PNI apa PNI sini tabungan dan sebagainya. Tapi apa? Akhirnya keren ya. Ya, dia yang nabung.
Ya, operasi Bansela itu kan membantu Oh iya, pelatihan operasi toksis. Iya, iya. beasiswa itu bagi guru anggota ya. Operasi warga sekolah lanjutan. Operasi warga Operasi warga sekolah lanjutan. beasiswa Beasiswa putra anggota dan pelatihan. tempat pinjam Pelatihan tenaga toksis. Pelatihan gitu. ya pelatihan ada kita operasi. Terus siswa yang tidak mampu dapat beasiswa dari BRI dan Jaktim. Ya dulu. Sekarang Sekarang ada. ada juga. Ada. Oh, dari mana? Dari Dari BRI Ada. ada. BK itu ya mereka. bukan itu Bu, PDIP itu pemerintah itu. Lain-lain. Cuma ngambilnya di BRI. Oh, ngambil. Kerjasamanya. Tapi itu pemerintah itu. Melalui Nah, modal selanjutnya yaitu modal politik. Modal politik itu adalah modal yang dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam domain sosial. Nah, dalam hal ini pemetaan politik itu bukan berhubungan dengan partai, ya, tapi lebih ke wewenang atau kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah terkait program-programnya ataupun disposisi-disposisi yang diberikan untuk kepentingan warga sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ini yang saya petakan. Yang pertama yaitu sekolah kita juga sudah statusnya Adiwiyata Mandiri, perpustakaannya beraktivitas A. Kemudian ini adalah modal politik kemarin yang diberikan Pak Jumadi, yaitu merekomendasikan guru-guru muda untuk mengikuti pendidikan guru penggerak sebagai kewenangan beliau. Kemudian letak sekolah kita yang dekat dengan kantor pelayanan publik baik kelurahan hingga kecamatan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Akreditasi sekolah Iya, akreditasi apa itu? Oh, oke. Akreditasi sekolah. apa? Ini paling bedanya. Akreditasi. Di atas malah nih, status ini. Pertama itu mestinya data status sekolah. Kira-kira apa lagi Pak yang menjadi kebijakan Bapak Kepala Sekolah terkait pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira. Kalau yang saya tahu sih ini kemarin memilih guru-guru muda untuk mengikuti CDP itu salah satu modal politik yang dimiliki beliau. Ya. Guru berprestasi. Iya, tiap tahun ada. Salah satu betul loh, guru prestasi. Guru prestasi. Sudah? Perhatian. Ini ya, status sekolah akreditasi A
kegiatan sendiri, perpustakaannya akreditasi A, kemudian merekomendasikan guru-guru muda untuk mengikuti pendidikan CGP, kemudian merekomendasikan guru untuk mengikuti seleksi guru berprestasi, dan letak sekolah yang dekat dengan kelurahan maupun kecamatan. Nah, strategi pemanfaatannya, sekolah berakreditasi berpredikat Adiwiyata ini menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain terkait lingkungan. Kemudian CGP juga diharapkan memiliki inovasi dalam perkembangan pendidikan, karena sekolah kita kan dengan sistem zonasi ya, jadi dengan adanya perumahan di sekitar sekolah ini juga sangat menjadi aset bagi sekolah kita untuk mencari peserta didik. Lebih di belakang sekolah ini ada perumahan baru Wiharta itu, nah itu juga salah satu bentuk aset yang kita miliki dari segi politik untuk menarik peserta didik. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menjadi peserta didik, karena memang juga bukan swasta ya. Cuma karena adanya perumahan dan permukiman yang ada di sekitar sekolah ini ternyata bisa memudahkan proses perekrutan siswa karena menggunakan sistem zonasi. Kemudian dengan kerjasama yang baik antara Puskesmas, Polsek, maka informasi tentang kesehatan dan kegiatan lalu lintas lebih cepat diperoleh. Kemudian bekerjasama dalam program-program sekolah. Yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu adalah suatu sistem agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar yang fungsinya untuk mengintegrasi perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik lahiriah maupun simbolik. Kemudian kalau kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda. Nah, modal budaya ini dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat seperti nilai dan tradisi. Seperti kita ketahui di Kecamatan Kebomas ini banyak nilai dan tradisi yang muncul, contohnya di malam selawik, kemudian apa lagi Bu? Sedekah desa, pasar bandeng, itu juga masuk dalam nilai dan tradisi yang masih berkembang sampai sekarang di masyarakat. Kemudian keadaan konkret, contohnya hasil cipta dan karya, lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas. Nah, kita juga punya Bu Diana yang dapat membuat sebuah kerajinan ekoprint yang hanya bisa dilakukan oleh beliau untuk mencampurkan atau memadupadankan motif dan warna itu juga salah satu aset yang kita miliki dari segi budaya. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas, yaitu bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Simbolik lainnya dari simbolik maupun simbolik apa ini yang menurut Simbolik agama Loh. baik perilaku lahiriah maupun batiniah ya. Iya, simbolnya Batiniah. jelasnya ya batin. Batiniah. Aku bisa udah. Aku simbolnya mana dari kita. Soalnya ini materinya dari LMS Pak. Mungkin kalau yang simbolik kan agama lain kan secara simbolik ya. Kalau kita kan Nah, ini pemetaan agama dan budaya. Contohnya kalau langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan adalah dalam satu komunitas termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Contohnya karena sekolah kita itu juga dekat dengan beberapa pondok pesantren maupun ada beberapa banyak sekali tokoh agama yang bisa dijadikan aset ketika ada kegiatan hari besar. Contohnya biasanya kalau hari besar kan kita memanggil ustadz atau tokoh-tokoh penting yang bisa membantu program sekolah. Kemudian sangat penting kita mengetahui bagaimana keberadaan ritual keagamaan dan kebudayaan yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya. Nah, ini modal agama dan budaya yang saya petakan, yaitu yang pertama terdapat satu guru seni budaya yang
juga terdapat ini ya, musola ya. Ini kan juga aset. Sekolah. Masuk fisik apa? Udah ya Bu ya. Masjid musola. Fisik. Fisik ya Pak ya. Nek budaya itu istighosah Jumat itu. Oh iya, berarti ada pembiasaan. Biasanya Eh, 5S. Nah, iya itu juga budaya. Sapa senyum, jungkir balik itu. Itu budaya. Indonesia. Aku sih ketemu 3S tahun mas. Gimana? Oh ini 3 tekan. Sapa, salam, senyum, sama-sama. Itu sudah lama-lama. Salam. Bapak itu Pak S apa? 3S. Sapa, senyum. 3S aja. Tiga. Sapa, salam, senyum. Apa itu nggak mau saya? Kemudian kita juga punya modal dari segi agama dan budaya juga, yaitu tempat wisata religi Nandiri. Ya, ini juga satu modal yang cukup hebat ya, bisa digunakan untuk proyek P5 kemarin, kemudian juga bisa digunakan untuk media pembelajaran, kemudian dari segi agama bisa digunakan sebagai tempat untuk kegiatan spiritual ya, misalkan mengadakan istighosah di sana atau mengadakan kegiatan religi di sana ya. Kemudian kreativitas siswa yang tinggi, nah ini siswa kita juga bisa seni banjari, qasidah, seni tari, lukis, bela diri, dan juga olahraga. Nah, hampir 90% siswa kita adalah suku Jawa. Aku suka. Jawa. Nah, ini strateginya. Nah, yang pertama Budiana yang dapat membuat anak-anak memiliki jiwa kewirausahaan dengan membuat ekoprint, ya, seperti yang kita buat pameran beberapa bulan yang lalu di Jos, itu kan juga salah satu karya Budiana yang bisa digunakan untuk kewirausahaan maupun membuat proyek P5. Kemudian banyak tokoh agama di sekitar yang dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan. Oke. Kemudian tempat wisata religi yang dapat digunakan untuk pembelajaran karakter. Kemudian yang keempat, kreativitas siswa yang dimanfaatkan untuk melestarikan budaya dan meningkatkan ilmu agama. Yang terakhir, suku Jawa itu terkenal dengan budaya sopan santun atau unggal-unggal sehingga dapat membentuk karakter siswa, itu juga masuk aset. Ya, silo. Cara lebih Oke. bicara. 3S ganti 5S, sopan santunnya dimasukkan dari Oke. 5S pasal 3. Yo, 5. Tambah sopan santun. Sapa, senyum, salam, Sopan santun. sopan santun. Ya. Tambahan hadiah. Oke. Baik, refleksi kita kira-kira apa yang dapat diambil dari diskusi kita hari ini Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Nanti yang ketiga akan disampaikan oleh Diana terkait fisik, kemudian lingkungan alam dan finansial. Dari segi modal manusia, kemudian politik, kemudian sosial, dan yang terakhir adalah agama dan budaya. Apakah ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan Bapak Ibu? Ampun ya, ya, langsung refleksi saja ya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari diskusi kita hari ini? Ada yang mau memberikan 1-2 kalimat? Refleksi saya, ternyata sekolah kita itu asetnya banyak sekali.
selama ini yang saya pikir aset itu Pak, duwe ayo. Ada rezeki, selama ini kan dua. Iya. Kan tiga. Rezeki kan duwe, ternyata rezeki itu saya. Nah, ternyata aset kita itu buktinya banyak sekali tadi ya. Ternyata tidak salah nanti kalau memang ke depan itu dengan diskusi kita itu kan aset kita kan banyak, sekolah kita tambah lebih baik lagi, amin amin. Tadi yang saya merasa bangga itu ternyata sekali lagi aset kita terlalu banyak. Ini masih berapa ini? Masih 4, ada 7. Sampai jam berapa Pak besok nanti? Kesimpulannya Bapak Ibu, kita UGT SMP Negeri 20 Gresik memiliki aset yang sangat banyak dan sangat potensial. Terima kasih. Mungkin atas Saudara refleksinya ngomong ya. refleksinya. Awasan, Apa? bagaimana perasaan Anda mengikuti diskusi hari ini? Saking saudara atau juga yang mewakili? Saya senang ya, visual, perasaan itu senang, sedih, bahagia. Perasaan saya hari ini merasa senang, kemudian saya juga sedikit terkejut karena saya bisa dibilang siswa baru karena saya masih kelas 7 dan saya benar-benar terkejut karena ternyata sekolah ini tuh mempunyai banyak sekali fasilitas maupun modal yang dimiliki oleh sekolah ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Itu Oke, kamu, jadi guys. aset kita itu banyak ya. Terlebih kalau nanti dibahas sama lebih lanjut oleh Bu Fiona, sebenarnya yang lebih banyak itu nanti di modal atau aset fisik. Nah ini aset fisik ini dari segi lahan nanti sudah sangat besar ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan